Jadi saya sampaikan satu saja dulu, karena sebetulnya ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. Satu, tolong jaga sholat kita. Siap insya Allah? Dimulai dengan Al-Fatihah. Jika seorang hamba benar membaca Al-Fatihahnya, dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca dengan benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, kalau hamba berkata malik yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla majjadani abdi, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba membaca, perhatikan baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang ibadah, kami salat kepadamu. Karena ibadah itu disebut dengan salat. Contohnya di dalam Quran. Kami ibadah, apa makna ibadah? Salat. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, fa'budni, sembah saya ibadah. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang salat. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang butuh pertolongan. Kami minta ya Allah, kami minta, kami mohon. Nah, Anda saat menyebutkan iyyaka nasta'in itu di hati minta apa? Sedang ada kebutuhan apa? Apa jawabannya? Begitu Anda benar bacaannya, kata Allah, perhatikan hadis qudsinya. Hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, baru sampai bacaan tadi, masalah, apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang diminta dikabulkan seketika. Makanya tidak ada nabi, orang soleh, sahabat, tabi'in dan seterusnya, kecuali dalam salatnya mereka meminta semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Karena itu, saya tutup, orang yang sholatnya benar, awas hati-hati, orang yang sholatnya benar, langsung dijanjikan oleh Allah, di dunianya mendapatkan 5 kebahagiaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Cepat. 1, orang sholat, hatinya akan selalu tenang. Saya ulang, orang sholat, hatinya akan selalu tenang. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Sedangkan zikir dalam Al-Quran itu diantara ibadahnya disebut dengan sholat. Diantara maknanya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Kata Allah, apa manfaat zikir itu? Manfaat zikir itu memberikan ketenangan pada hati. Jadi kalau orang biasa salat dengan baik, hatinya tenang. Makanya Ibu, ya Pak, saya sarankan kalau sedang punya masalah, ambil wudhu, salat. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu penting, kadang-kadang lebih penting dibandingkan harta yang kita miliki. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Ayo, nggak usah ngarang. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Oh, kaya tapi tenang. Tenang. Cepat. 2. Orang yang sholatnya benar, ini jaminan Allah langsung. Maka hidupnya akan dimudahkan, rizkinya akan mengalir berlimpah. Hidupnya mudah, rizki berlimpah. Dalilnya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Sudah? 3. Orang yang sholatnya benar, maka akan langsung oleh Allah dirubah hidupnya. Dirubah hidupnya dan perilakunya menjadi orang yang baik. Baik gitu. Kalau jadi pejabat yang baik. Jadi hartawan yang baik. Maaf, jadi guru yang baik. Jadi suami yang baik.
Makanya ulama sekarang mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan orang terbaik di rumah tangga, maka yang pertama lihat agamanya, lihat sholatnya, lihat Qurannya. Sekarang orang para kiai itu kunci anaknya kalau sedang dilamar orang ditanya Qurannya. Datang 3 orang ke rumah seorang kiai memperebutkan anaknya. Begitu kemudian mengajukan lamaran, kata kiainya, Anda yang pertama, rahmatullah, siapa namanya? Anas Pak. Baca surat An-Nas. Lihat makhrajnya, bagus. Ada yang kedua, siapa namanya? Torik Pak, Torik. Baca surat At-Torik. Bagus. Kalau ada yang ketiga, siapa namanya? Wajahnya pucat. Saya Imran Pak. Udah pucat. Pak Kiai udah mau begini, tiba-tiba dipotong. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu Pak. Panggilan sehari-hari, kulhu. Cepat ya. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang yang sholatnya benar pasti jadi orang baik. Orang baik itu kalau dibawa kemana-mana enak hidupnya. Dapat istri yang baik, enak. Anak yang baik, enak. Suami baik, enak. Ayah yang baik, enak. Ibu yang baik, enak. Teman yang baik, enak. Di sumber kebahagiaan diantaranya mendapatkan orang-orang baik di sekitaran kita. Ya. 4. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua doanya itu cepat dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Semua doanya cepat dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. 5 terakhir. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua pekerjaannya akan sukses dan melahirkan kebahagiaan. Di orang ini kalau kerja apapun sepanjang dia kerjaannya benar itu selalu sukses. Silahkan Anda cek rahasianya. Kenapa di zaman Nabi amalan pertama yang diajarkan sholat? Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, sholat. Setahun sebelum hijrah semua sahabat Nabi diajarin sholat. Dan silahkan Anda cek dari 40 orang yang belajar dengan Nabi di fase Mekah, di rumah Arkom bin Abi Arkom, di situ ada calon pengusaha, ada calon birokrat, ada calon diplomat. Demi Allah saya katakan, alumni madrasah Nabi 40 orang, kemanapun mereka melangkah, apapun pekerjaannya, semuanya sukses. Silahkan cek. Imam An-Nawawi menulis bab khusus, kalimat khusus di kitabnya At-Tibyan tentang amalan para sahabat. Utsman bin Affan, orang sukses, hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa amalan utamanya? Kata Imam An-Nawawi, rahasia mereka selalu memaksimalkan sholat. Mereka nggak pernah ketinggalan tahajud. Malam-malam bisa tahajud sampai khatam Al-Quran. Tuh. 5. Nah, maksud saya, sebelum kita akhiri, jika kita tiap hari sholat 5 waktu, tambah amalan sunnah, tidak mendapatkan satu dari yang 5 ini. Kalau orang nggak sholat nggak dapat, biarin aja karena nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak dapat, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik. Dia sholat misalnya tapi masih sering gelisah. Dia sholat tapi tidak bahagia. Dia sholat tapi tidak sukses. Dia sholat tapi doa tidak dikabulkan. Maka apa yang salah? Ini yang kita koreksi. Jangan-jangan kata Allah dalam Al-Quran, orang kalau sholat tidak dapat 5 ini, maka masalahnya satu di antara 2. Satu, orang sholat itu boleh jadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Bahkan kata Nabi di riwayat hadis Abu Daud, ya di Abu Daud, ada orang yang baru takbir aja sudah kelihatan gak khusyuk. Nih Bu, Pak ya. Waktu kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, itu kata Nabi, orang yang tidak khusyuk itu langsung gampang kelihatan, digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sholat itu saking luar biasanya, Anda baru takbir begini nih, sebelum sholat khusyuk, fokus. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan membisikkan di kepalanya, ingat ini, ingat itu. Makanya nanti pas sholat asar, kalau nggak percaya, nanti akan terbukti itu. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, di kepalanya motor, WhatsApp belum dibalas, status media sosial belum diupdate,
Di luar mie tek-tek belum dibeli. Bahkan saya katakan nih, kata-kata saya ini akan muncul dalam sholat nanti. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Ustadz Adi akan ada setan membisikkan. Itu setan. Setan. Bahkan ada orang di ujung hadisnya, saking tidak khusyuknya, hatta la yash'ural musalli kam raqatan yusalli, sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Satu. Jadi kalau ada orang sholatnya masih demikian, apalagi lupa dengan rakaat sholat, maka orang ini berpotensi sulit mendapatkan satu di antara 5 tadi. 2. Agak cepat, ini penutupnya. Saya mesti mohon maaf ya, maaf ini yang ini. Karena ini mungkin bahasanya halus tapi tajam. Ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kebanyakan orang nggak dapat yang 5 ini, maaf, karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat tapi nggak ngerti bacaan sholat. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ini Anda bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham apa yang dilakukan? Anda kerja tapi nggak tahu yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaannya. Datang ke kantor mau kerja tapi nggak ngerti pekerjaan, bagaimana bisa kerja? Ini Anda pengen bahagia, kata Allah sholat, tapi Anda nggak ngerti bacaan sholat, nggak paham, gerakan sholat nggak mengerti. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan? Duduk di antara 2 sujud, warzukni, minta rizki. Habis sholat berdoa lagi, ya Allah mohon berikan saya rizki, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzukni ya Allah. No. Tuh, ini penyakit di dalam ibadah nih. Dulu orang itu belajar sampai paham, orang sekarang yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya, nggak peduli apapun yang dipahami. Kebanyakan orang yang sholat tidak paham bacaan dan gerakan sholat, dan ini menjalar ke ibadah lain. Padahal ada satu rahasia dalam tawaf. Yang mau umrah, ingat ini kalimat ini. Buka Quran surah ke-19. Ini rahasia terbatas. Ayat 47 sampai 49. Ini kalau Anda paham rahasia di ayat ini baru tawaf aja, baru tawaf, semua doa yang Anda mintakan berpotensi dikabulkan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Berhenti di mana itu bacaannya? Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas minta. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa berhenti di Maqam Ibrahim bacaan yang tadi? Rahasianya ada di surat Maryam ayat 47 sampai dengan 49. Di ayat itu ada isyarat Nabi Ibrahim itu pernah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu diamalkan isinya. Begitu diamalkan, lihat ayatnya, wa wahabna lahu ishaq. Kami kabulkan semua dosanya. Maaf, kami kabulkan semua doanya. Kami kabulkan semua doanya. Bahkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, kami hadiahkan, langsung mengandung, punya anak, lahir namanya Ishak. Apa rahasianya? Dibuat dalam tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau Anda kemudian baca bacaan itu, pahami artinya. Begitu diamalkan, kata Allah silahkan minta. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, minta bebas. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh minta pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan bebas. Bahkan ketika Anda ada di Hijr Ismail, Anda ada di depan Multazam, minta boleh. Saya punya pengalaman nih, kisah dari teman. Tapi walaupun caranya nggak harus ditiru, tapi kejadian. Orang ini meminta dengan bahasanya dan dikabulkan. 2 kisah. 1, datang pemuda di Multazam, ya Allah, hamba kesini ya Allah untuk minta, hamba belum ada jodoh. Mohon ya Allah berikan hamba ya Allah jodoh, berikan isyarat. Tiba-tiba datang seorang perempuan samping kanannya, tinggi, jangkung, hidungnya mancung, kulit putih, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah. Memang cara dia berdoa agak unik, orang bisa tertawa, tapi saat pulang dari situ nikah dia, Pak. Walaupun bukan dengan yang tadi. Minta. Ada lagi yang kedua, ya Allah,
Hamba datang ke sini, ya Allah, banyak utang. Engkau tahu berapa banyak utang hamba, ya Allah. Hamba juga punya catatan. Kalau tidak percaya, ini catatannya, ya Allah. Tempel sama dia tuh. Walaupun membuat Anda tertawa, tapi dia meminta dengan cara yang benar. Apa yang dia pahami. Ini yang jarang terjadi. Yang nggak bisa umrah, nggak bisa haji, minta dalam sholat. Ada bacaan pakai bahasa Arab. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bacaan semua, ada yang dibaca dalam hati saat sujud minta. Makanya Nabi itu saat sujud itu lama gitu. Ini orang sekarang ada yang sujudnya lama, lebih lama daripada Nabi. Nabi sudah bangun, dia begini aja, ketiduran. Orang berdoa dia tidur. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi saya sampaikan satu saja dulu, karena sebetulnya ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. Satu, tolong jaga sholat kita. Siap insya Allah? Dibuktikan oleh Al-Quran dengan kejadian di masa lalu dan dengan keterangan-keterangan. Dan saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu, 17 rakaat sholat fardu. Ya, kita mau berakhir. 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. 2, 11 rakaat sholat malam, tahajud. Kita agak cepat. 11 rakaat sholat malam, tahajud. Di tahajud itu standarnya 11. Kalau mau 23 silahkan. Tapi latihan yang standar dulu, 11. Dalilnya Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah. 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 setelah 2 tambah 4 6 tambah 2 8. 2 rakaat setelah maghrib 10. Terakhir 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 17 tambah 11 berapa? 28. 28 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua.